Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Faisal Johari dengan NIM 2024-31163 akan membedah 3 studi kasus yang sangat menarik dan beragam, mulai dari perancangan sistem pakar, simulasi perencanaan robotika, hingga penerapan machine learning pada data hiburan. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama yaitu sistem pakar penentuan wali nikah. Pada soal pertama, kita merancang sebuah sistem pakar berbasis aturan rule-based expert system. Konteks permasalahan ini, sistem ini dirancang khusus untuk menentukan silsilah dan urutan prioritas wali nikah yang sah di lingkungan KUA. Sumber pengetahuan, basis aturan dari sistem ini tidak dibuat sembarangan, melainkan deklarasi langsung dari wawancara dengan pakar, yaitu Bapak Farhan Rosyadi SAG, MSy, yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di KUA Kecamatan Sukaresmi. Bicara tentang logika sistem, sistem ini memproses syarat sah mutlak perwakilan yang disimbolkan dengan S, di mana nilai ini merupakan kombinasi dari terpenuhinya syarat beragama Islam A, sudah balik B, dan berakal sehat C. Dan juga ada logika sistem lainnya. Lanjut ke penerapan aturan, dengan menggunakan metode forward chaining, sistem akan mengevaluasi hierarki wali dari prioritas tertinggi hingga terendah, mulai dari ayah kandung D, kakek E, kakek buyut F, hingga sepupu laki-laki K. Menariknya, jika di lapangan terjadi kasus putus wali atau keberadaan wali tidak diketahui, yaitu L, sistem otomatis mengalihkan hak perwakilan kepada wali hakim, yaitu kepala KUA. Lanjut ke soal yang nomor 2. Baik, soal yang kedua yaitu simulasi lengan robot dengan goal stack planning. Beralih ke soal kedua, kali ini kita diajak untuk melihat proses kerja sebuah lengan robot dalam memindahkan objek penggunaan metode goal stack planning, atau dalam istilah itu dalam dunia balok. Kondisi awal, di atas meja terdapat 4 buah balok yang posisinya sejajar dan kita beri nama balok E, F, G, dan I. Target susunan, kita memberikan instruksi agar robot menyusun balok tersebut menjadi sebuah menara setinggi 3 tingkat dengan posisi dari atas ke bawah secara berurutan adalah E, G, dan I. Sementara itu, balok F dibiarkan tetap berada di atas meja. Lanjut ke langkah eksekusi. Pertama, lengan robot yang kosong akan mengambil balok G dari atas meja dan memindahkannya ke atas balok I. Setelah lengannya kembali kosong, robot melanjutkan langkah kedua dengan mengambil balok E dari atas meja lalu meletakkannya tepat di atas balok G. Lalu hasil akhirnya ialah rangkaian pergerakan tersebut sukses menghasilkan susunan tumpukan balok E di atas G, balok G di atas I sebagai penyangga, dan balok F utuh tersentuh di atas meja sesuai dengan target yang ditetapkan. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Baik, soal yang terakhir yaitu soal yang ketiga. Di sini saya memprediksi durasi anime dengan regresi linear. Untuk soal terakhir, kita mengaplikasikan salah satu algoritma yaitu supervised learning, yaitu regresi linear. Pemilihan data kasus ini menggunakan dataset publik dari Kaggle yang bernama One Piece Axe, di mana kita memfilter 25 data terawal agar sesuai dengan batas parameter soal. Tujuan analisis ini yaitu kita ingin memprediksi seberapa panjang durasi penyiaran anime, yaitu anime One Piece, berdasarkan total episode dengan variabel Y yang berpatokan pada panjang cerita aslinya yang ada di manga atau di komik, yaitu dengan total chapter sebagai variabel X. Selanjutnya, dari segi kalkulasi matematis, melalui teknik
least squares, kita menghitung kemiringan atau slope theta 1 dan mendapatkan nilai sekitar 0,613. Kita juga menghitung titik potong atau intercept yang menghasilkan angka sekitar 1,932. Lanjut, ada model persamaan. Dari angka-angka tersebut, kita berhasil merumuskan model matematika, yaitu model regresi linear yang berupa Y sama dengan 0,613 X tambah 1,932. Simpulannya, persamaan ini memberitahu kita tren yang sangat jelas. Setiap penambahan satu chapter manga akan menyumbang rata-rata sekitar 0,61 episode pada adaptasi animenya. Jika kita stimulasikan pada cerita dengan panjang 17 chapter, yaitu X sama dengan 17, model memprediksi bahwa bagian tersebut akan diadaptasi menjadi sekitar 12,35 episode anime. Nah, pada soal ini saya meminta bantuan kepada AI yaitu saya memakai Gemini untuk melakukan proses regresi dan promptnya yang akan saya cantumkan di bawah. Nah, itu dia tadi pemaparan langkah demi langkah untuk penyelesaian ketiga studi kasus pada UAS ini. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan kecerdasan buatan memiliki cakupan yang luar biasa luas, mulai dari penyelesaian perkara hukum agama, merencanakan pergerakan mekanis, hingga membedah data hiburan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.